season 9 sama season 10. Cuma nggak keterima. Aduh. Jadi baru keterima yang season 11. Menunggu bersama-sama bagaimana jalannya konferensi pers nanti. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan ataupun pernyataan yang kembali diungkapkan. Kita akan bergabung bersama dengan Fani, rekan kami yang ada di sana, barangkali bisa menjelaskan kepada kami bagaimana. Ya, kami mohon maaf, maksud kami rekan kami yang di sana adalah Yasmin Atania. Yasmin, bagaimana keadaan terkini usai debat pamungkas calon presiden Republik Indonesia? Ya baik, selamat malam Abraham, Adisa dan juga pemirsa. Saat ini saya melaporkan dari area lobi JCC, yang mana untuk situasi terkini di area JCC khususnya di luar ya, ini masih sangat ramai. Pasalnya para pendukung non-undangan masih standby berada di depan untuk terus menyuarakan yel-yel mendukung capres-cawapres pilihan mereka. Meskipun kita ketahui bersama untuk saat ini konferensi pers masih belum dimulai karena para capres ini masih berada di dalam venue begitu ya. Kita masih menunggu bersama-sama bagaimana jalannya konferensi pers nanti. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan ataupun pernyataan yang kembali diungkapkan oleh para capres cawapres. Biasanya usai debat akan ada sesi tanya jawab dengan para awak media. Nanti kita nantikan bersama-sama. Namun jika kita melihat tadi jalannya debat, memang nampaknya tensinya lebih berkurang atau menurun jika dibandingkan dengan debat-debat yang sudah berlangsung sebelumnya, baik itu debat capres pertama maupun debat capres ketiga, yang mana di awal debat pada saat panelis memberikan sejumlah pertanyaan terkait dengan tema yang ditentukan hari ini. Ketiga capres ini memiliki kesepahaman, baik itu dari sisi upaya mewujudkan kesejahteraan guru, kemudian keberpihakan pada WNI di luar negeri. Mereka memiliki pandangan yang sama, namun tensi debat mulai memanas pada saat masuk sesi tanya jawab antar capres. Ada sejumlah hal tadi yang memang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Tadi Pak Prabowo sempat mengungkapkan terkait dengan ketimpangan digital, bagaimana nantinya ia akan hal yang akan ia lakukan nanti apabila terpilih menjadi presiden ini akan membuat pabrik ponsel di Indonesia, begitu tadi diungkapkan oleh Prabowo Subianto. Namun Ganjar menyatakan hal lain, bahwasanya pabrik ponsel sudah ada sebenarnya di Indonesia, di Semarang, bahkan memproduksi 30.000 piece ponsel begitu per hari. Dan sejumlah hal yang tadi kita lihat bersama-sama yang diungkapkan oleh para capres sesuai tema ini memang nampaknya diharapkan bisa memberikan ketetapan begitu bagi masyarakat yang masih bingung ingin memilih siapa dalam gelaran pemilu 2024 mendatang. Kita harapkan bersama-sama masyarakat Indonesia semuanya ini menggunakan hak pilihnya pada gelaran pemilu 14 Februari mendatang. Adisa, Abraham. Baik, terima kasih Yasmin. Kami juga akan masih menantikan konferensi pers yang akan digelar, pasti akan digelar pada setiap akhir debat. Terima kasih Yasmin Atania melaporkan langsung dari JCC Senayan, Jakarta. Dan pemirsa, untuk membahas jalannya debat pada malam hari ini yang menjadi debat penentu atau debat pamungkas, sudah ada dua narasumber yang bergabung bersama kami. Ada pengamat politik Pangi Syarwi Caniago dan analis gestur dan mikro ekspresi Monika Kumalasari. Selamat malam Mas Pangi, Bu Monika. Malam Mbak Anissa, Mas. Selamat malam. Kita ngobrol-ngobrol sedikit sambil menantikan konferensi pers ya. Mas Pangi, terkait dengan debat pada malam hari ini. Kalau saya melihatnya malam ini bukan debat, tapi adalah support group. Kayak mereka lebih bertukar pikiran dibandingkan berdebat. Sementara tensi debat 1 sampai ke 4 itu panas sekali. Iya, debat yang kali ini memang seperti diparkir ya. Jadi artinya memang konteksnya kayak laut yang teduh gitu. Jadi nggak ada gelombang, kemudian tidak ada saling gimmick, nggak ada terlalu banyak juga, saling mendongret juga enggak. Yang paling banyak itu adalah seperti debat keluarga. Jadi setuju, saya setuju. Kemudian menanyakan lagi program saya, kira-kira Bapak setuju nggak? Setuju gitu. Jadi ini terkonfirmasi bahwa ini betul-betul debat yang hanya ajang, bukan untuk terlalu dalam ya, menggali, mengejar gagasan, pikiran dan seterusnya.
Jadi betul-betul yang kita harapkan sebetulnya, makanya dalam debat kali ini kurang greget. Jadi saya melihat betul-betul teduh, tenang, dan tidak ada sesuatu yang menurut saya di luar ekspektasi kita. Ekspektasi kita kan tinggi, bagaimana debat ini betul-betul ada hal yang menarik gitu. Tapi sepertinya dari awal closing statement aja yang lebih menarik sebetulnya. Oke, apa masalahnya dengan kesetujuan itu? Bukankah kemudian kalau ada ide dan gagasan yang dirasa sependapat, sah-sah saja mengatakan hal itu menjadi suatu persetujuan yang akan dikembangkan ke depan? Bukankah ini menunjukkan semangat yang sama, misalnya soal urusan ketenaga kerjaan, perlindungannya, kemudian juga urusan kemudian membangun kebudayaan dan lain sebagainya? Ya sebetulnya kan kalau udah setuju sebetulnya nggak ada gunanya debat sebenarnya. Karena memang nggak perlu didialektikakan kan, tesis, antitesis, sintesis. Jadi debat ini kan mencari tidak hanya soal bagaimana mengkonfirmasi, memverifikasi, dan memvalidasi itu. Tapi memastikan menggali bahwa beliau punya pikiran berbeda. Kan misalnya Anies dengan perubahannya. Itu juga seperti juga tidak terlalu banyak memberikan perubahan yang konteks terakhir ini. Jadi bukan berarti setuju semua ini, seolah-olah masyarakat hari ini juga akhirnya tidak ada yang didapatkan dalam debat ini. Saya berarti konteks debat hari ini, Pak Prabowo sepertinya juga tidak mau berpikir keras lagi. Jadi artinya Pak Prabowo hanya ingin, bahkan mungkin ada juga yang mengatakan ada kekhawatiran dari debat-debat sebelumnya mereka membaca sentimen, algoritma. Kalau nanti blunder maka lebih baik mereka mendiamkan suasana ini. Karena mereka pasti evaluasi. Jadi debat kali ini debat dengan beban. Bukan dengan betul-betul mereka tidak terbebani. Jadi kalau nanti Pak Prabowo mendulang simpatik itu mereka khawatir juga. Sehingga Anies dan Ganjar tidak menyerang juga kan. Ya, kita Baik, coba Mas bergabung Bagi, dulu kita ya ke saksikan dulu. Jakarta Convention Center. Kita akan melihat, kita tampilkan secara utuh dulu ya gambar di Jakarta Convention Center. Ini dia Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, calon presiden, calon wakil presiden nomor 1 yang akan segera menyampaikan keterangan persnya ya. Mohon maaf, maksud kami nomor urut 2, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, Baik, calon presiden ini dia. nomor 2. Kita akan lihat. Selamat datang kepada paslon nomor urut 02, Bapak Haji Prabowo Subianto.